Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik pemanfaatan bakteri dalam produk pangan. Nah, di sini saya Tania Winda Astuti selaku moderator dan juga pembicara pertama ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Gray Yudis Tiara Kisleo. Nah, Gray ini sebagai pembicara yang kedua. Selanjutnya ada Putri Apriliana sebagai pembicara ketiga. Lalu ada Sri Wulandari sebagai pembicara keempat. Astri Mailan sebagai pembicara kelima. Windy Andriani sebagai pembicara keenam. Anissa Nuraini sebagai pembicara ketujuh. Dan yang terakhir ada Mei Putri Ayu sebagai pembicara kedelapan. Baiklah, mari kita mulai materi kita kali ini ya. Oke, bioteknologi pangan. Apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi pangan? Kata-kata bioteknologi pangan ini kan sudah tidak asing banget ya kita dengar. Nah, tapi apakah kalian tahu bioteknologi pangan itu apa artinya? Di sini akan saya bahas arti dari bioteknologi pangan. Nah, bioteknologi pangan itu terdiri dari dua kata, yaitu bioteknologi dan pangan. Nah, dalam kata bioteknologi ini juga terdiri dari dua kata, gabungan dari dua kata, yakni biologi dan teknologi. Sehingga dapat diartikan bioteknologi itu sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, sedangkan pangan sendiri kan artinya makanan. Jadi, bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme, yaitu bakteri. Lalu ada contoh-contohnya nih, contoh-contoh dari produk bioteknologi di bidang pangan sendiri. Contohnya tuh ada seperti keju, tapai, tempe, metode koko, yogurt, mentega, dan kecap. Nah, untuk penjelasan satu persatunya ini akan dijelaskan kepada teman-teman saya. Nah, untuk materi ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gray. Kepada Gray, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Tania atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang pembuatan yogurt. Proses fermentasi susu menjadi yogurt memanfaatkan bakteri asam laktat. Contohnya Lactobacillus caesae, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacterial. Susu dididihkan pada suhu 85 sampai 90 derajat Celcius agar bakteri lain mati dan protein dalam susu terduntrasi. Bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat. Inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Asam laktat ini menyebabkan pH turun, akibatnya protein kasein menjadi tidak stabil dan mengalami pengendapan. Proses tersebut yang menyebabkan yogurt memiliki tekstur kental. Nah, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah pembuatan yogurt. Yang pertama, sterilkan alat memasak dan wadah yang sudah dicuci dengan air mendidih. Rendam selama 5-10 menit. Kedua, panaskan susu sekitar 76 sampai 82 derajat Celcius. Yang ketiga,
Aduk terus dan jangan sampai suhu melewati 82 derajat Celcius. Untuk itu, selalu gunakan termometer dapur Anda. Keempat, setelah susu berada di suhu 76 sampai 82 derajat Celcius, matikanlah kompor dan terus aduk hingga dingin. Lanjutkan mengaduk selama 2-3 menit lagi, agar susu tidak hangus di bagian bawah panci. Setelah suhu turun mencapai 40-43 derajat Celcius, masukkan yogurt dengan bakteri hidup ke dalam panci hingga cair. Aduk selama beberapa menit hingga yogurt larut ke dalam susu. Lalu, tuang campuran yogurt dan susu ke dalam wadah. Masukkan semua susu yang diproses ke dalam pendingin bersama dengan wadah air yang telah diisi air panas. Panas dari wadah ini membuat susu tetap hangat. Lalu, tunggu proses fermentasi selama 4-8 jam. Jangan pernah membuka kontainer hingga proses fermentasi selesai. Cek apakah yogurt sudah selesai. Yogurt akan mengeras dalam waktu 6-8 jam. Coba aduk untuk memastikan konsistensinya tetap terjaga. Terakhir, tutup yogurt dan masukkan ke dalam kulkas. Baik, sekian penjelasan dari saya. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Putri. Kepada Putri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Grey atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan keju. Jadi keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasihan susu dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Streptococcus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, di sini terdapat beberapa tahap dalam pembuatan keju. Yang pertama yaitu pengasaman. Pada proses ini, susu dipanaskan agar bakteri asam laktat dapat tumbuh. Bakteri-bakteri ini akan memakan laktosa. Laktosa merupakan salah satu jenis gula yang dapat ditemukan dalam susu dan merubahnya menjadi asam laktat. Saat tingkat keasaman meningkat, zat-zat padat dalam susu seperti protein kasein, lemak, dan beberapa vitamin dan mineral menggumpal dan membentuk dadi atau semacam busa. Selanjutnya yang kedua yaitu pengentalan. Dalam proses ini, bakteri rennet ditambahkan ke dalam susu yang dipanaskan tadi. Jadi rennet mampu mengubah gula dalam susu menjadi asam dan protein yang ada menjadi dadi. Jumlah bakteri yang dimasukkan dan suhu susu sangatlah penting bagi tingkat kepadatan keju, sehingga membuat protein menggumpal dan membagi susu menjadi bagian cair atau air dadi dan padat, itulah dadinya. Selanjutnya dalam tahap yang ketiga yaitu pengolahan dadi. Setelah pemberian rennet, proses selanjutnya dadi diiris dan dicincang menggunakan tangan atau dengan bantuan mesin supaya mengeluarkan lebih banyak air dadi. Dengan menggunakan bantuan sebuah alat, dadi keju dihancurkan menjadi butiran-butiran kecil. Semakin halus, maka semakin banyak air dadi yang dikeringkan akan menghasilkan keju yang lebih keras. Selanjutnya, dalam tahap keempat, yaitu persiapan sebelum pematangan. Di dalam tahap ini, ada beberapa proses yang akan dilewati dalam pembuatan keju, yaitu pencetakan, penekanan, dan pengasinan. Setelah melewati beberapa proses tersebut, kemudian keju masuk ke proses pematangan. Nah, proses pematangan atau yang disebut dengan ripening merupakan proses yang mengubah dadi segar menjadi keju yang penuh dengan rasa. Proses pematangan disebabkan oleh bakteri atau jamur yang digunakan pada proses produksi. Karakter akhir dari keju banyak ditentukan dari jenis pematangannya. Jadi inilah penjelasan mengenai keju dan beberapa tahap dalam pembuatan keju. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Wulandari. Baik, terima kasih kepada Putri yang sudah menjelaskan materi mengenai keju. Berikutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu
pembuatan nata de coco. Nata de coco merupakan produk hasil proses fermentasi air kelapa dengan bantuan aktivitas Acetobacter silinium. Bibit nata adalah bakteri Acetobacter silinium yang akan dapat membentuk serat nata jika ditumbuhkan dalam air kelapa yang sudah diperkaya dengan karbon dan nitrogen melalui proses yang terkontrol. Dalam kondisi demikian, bakteri tersebut akan menghasilkan enzim yang dapat menyusun gula atau glukosa menjadi ribuan rantai serat atau selulosa. Dari jutaan renik yang tumbuh pada air kelapa tersebut akan dihasilkan jutaan lembar benang-benang selulosa yang akhirnya nampak padat berwarna putih hingga transparan yang disebut sebagai nata. Materi berikutnya yaitu langkah-langkah pembuatan nata de coco. Pertama, rebus air kelapa dalam panci sampai mendidih selama 3 menit. Kedua, tuangkan gula pasir ke dalam air kelapa yang mendidih, kemudian matikan kompor dan biarkan air kelapa menjadi dingin. 3. Tuang asam cuka sekitar 10 ml ke dalam larutan air kelapa hingga kadar keasaman sekitar 4,5. Pengukuran pH ini bisa menggunakan kertas lakmus. Tambahkan bakteri starter Acetobacter silinium ke dalam larutan, aduk-aduk hingga merata. Kemudian, tuang adonan ke dalam loyang atau baskom, tutup bahan nata de coco dengan koran dan ikat dengan tali. Pastikan koran bersih atau setidaknya telah dijemur dengan panas matahari. Langkah berikutnya yaitu simpan loyang di dalam bak yang stabil, tidak mudah goyang dan terhindar dari guncangan. Tunggu selama kurang lebih 14 hari agar menjadi nata. Nata de coco yang sudah jadi akan mengeras mengikuti pola loyang. Langkah berikutnya, nata de coco yang sudah jadi dicuci dengan air dan direndam selama kurang lebih sekitar 2-3 hari. Jangan lupa untuk mengganti air bersihnya setiap hari. Terus setelah direndam, baru direbus dengan air gula supaya nata de coco kenyal dan manis. Iris sesuai selera menggunakan pisau dapur dan nata de coco siap untuk disajikan bersama sirup atau minuman lainnya. Demikian materi mengenai nata de coco. Untuk materi berikutnya mengenai pembuatan mentega akan dijelaskan oleh Saudari Astri. Oke, selanjutnya materi keempat yaitu pembuatan mentega. Mentega adalah produk yang dibuat dari krim susu. Makanan olahan ini memanfaatkan bakteri Streptococcus lactis dan Leuconostoc cremoris dalam proses pengasaman. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan mentega. Langkah-langkah pembuatan mentega yang pertama, susu yang dipakai adalah susu hasil separasi dengan menggunakan alat separator yang memisahkan susu dengan kandungan lemak tinggi sekitar 25-45% yang disebut krim dan susu yang berkandungan lemak rendah yaitu skim. Yang kedua, susu krim inilah yang dipakai untuk membuat mentega. Yang ketiga, krim kemudian dinetralisasi dengan memberikan larutan alkali supaya pada pemanasan cita rasanya tidak berubah. Yang keempat, setelah itu susu krim dipasteurisasi lalu didinginkan baru diberi mikroba bakteri asam laktat. Yang kelima, tahap selanjutnya adalah pemeraman sekitar 12-18 jam untuk mendapatkan keasaman yang didinginkan. Yang keenam, setelah diperam, mentega didinginkan pada suhu 10 derajat Celcius untuk memberikan tekstur dan emulsi yang baik. Dan terakhir, setelah itu barulah masuk pada proses pengadukan, pencucian, pembuangan serum, dan penggaraman. Baik, terima kasih kepada Astri yang telah menjelaskan materi mengenai mentega. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai tempe. Tempe itu kan merupakan salah satu pangan fermentasi tradisional yang telah lama populer di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Nah, fermentasi itu dibantu oleh jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus.
sehingga membentuk padatan kompak berwarna putih. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Nah, untuk jenis bakteri yang mengkontaminasi tempe yaitu Neisseria, Klebsiella, Citrobacter, Salmonella, dan Escherichia coli. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan tempe. Yang pertama, untuk mendapatkan biji kedelai yang bagus, dilakukan penyortiran terlebih dahulu, yaitu caranya tempatkan biji kedelai pada tampah, kemudian ditampi. Setelah itu, biji kedelai dicuci dengan air yang mengalir. Setelah bersih, masukkan biji kedelai ke dalam panci yang berisi air. Kemudian direbus selama 30 menit atau sampai setengah matang. Kedelai yang sudah direbus direndam semalam sehingga menghasilkan kondisi asam. Keesokan harinya, kulit ari kedelai dikupas hingga didapatkan keping-keping kedelai. Kemudian, keping kedelai dicuci seperti mencuci beras dan dimasukkan ke dalam dandang lalu ditanak. Nah, setelah matang, angkat lalu dihamparkan tipis-tipis di atas tampah. Ditunggu sampai dingin dan keping kedelai mengering. Proses selanjutnya adalah menambahkan ragi. Pemberian ragi pada kedelai dicampur sambil diaduk hingga merata. Ukurannya misalnya 1 kg kedelai menggunakan sekitar 1 gram ragi. Setelah itu, bungkus kedelai yang sudah bercampur dengan ragi menggunakan daun pisang ataupun plastik. Lalu peram semalam dan ditusuk dengan lidi. Ini yang untuk menggunakan daun pisangnya. Dan yang terakhir, peram lagi semalaman. Keesokan harinya, tempe telah jadi dan siap dikonsumsi. Oke, sekian dari materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Anis. Kasih pada kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu tentang pembuatan kecap. Pembuatan kecap. Proses pembuatan kecap secara hidrolisis dan fermentasi dengan memanfaatkan jamur Aspergillus oryzae, Saccharomyces cerevisiae, dan dengan bantuan bakteri asam laktat. Langkah-langkah pembuatan kecap. Yang pertama, kedelai dicuci sampai bersih, kemudian direbus dengan 2 liter air. Setelah terpecah-pecah serta terkelupas kulitnya, turunkan dari api. Kedelai dicuci dan dihilangkan kecuali daun salam dan lengkuas. Yang ketiga, 2 liter air dipanaskan, kemudian kedelai, gula merah, dan bumbu-bumbu dimasukkan. Keempat, setelah gula merah hancur, turunkan dari api, kemudian disaring dengan kain yang bersih. Hasil saringan inilah yang disebut dengan kecap. Keempat, tuangkan hasil saringan tadi atau kecap ke dalam wadah yang rapat, yang sekiranya agar terhindar dari hewan-hewan kecil atau serangga. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya bernama Mei. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan tapai. Nah, tapai dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada di dalam ragi tapai. Mikroorganisme yang berperan yaitu khamir Saccharomyces cerevisiae. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini merupakan khamir yang umumnya digunakan dalam pembuatan tapai. Hal ini dikarenakan mikroorganisme ini memiliki kemampuan untuk melakukan fermentasi alkohol. Nah, dilakukan dengan mengubah medium pertumbuhan berupa gula atau karbohidrat menjadi alkohol. Nah, karbon dioksida dan energi sebanyak 2 ATP. Oleh karena itu, alasan untuk pernyataan kedua salah sebab alkohol bukan medium pertumbuhan khamir cerevisiae melainkan produk hasil fermentasi. Nah, pada pembuatan tapai selain khamir cerevisiae, jamur Aspergillus dan bakteri October ada aktif berperan sangat
sintetis atau artinya mekanismenya tersebut bekerja sama dengan mengubah bahan baku singkong atau menjadi tape. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu ya, Strepes ini merupakan kehamilan yang sejatinya tergolong eukariot atau secara morfologi hanya berbentuk blatospora. Berbentuknya itu adalah bulat lonjong atau silindris atau oval ya. Biasanya itu berwarna kuning, yang dimana dipengaruhi oleh transit atau reproduksinya dapat dipengaruhi oleh lingkungannya atau nutrisi yang di dalam pertumbuhan sel tersebut. Nah, jamur asparagus sp ini dan bakteri Astrobe ini adalah, kalau jamur asparagus ini mengubah patisari menjadi glukosa, sedangkan bakteri Astrobe ini mengubah enatol menjadi asam cuka. Kita masuk ke langkah-langkah pembuatan tapai, yang dimana pertama tambahkan kupas singkong dan cuci bersih potong-potong sesuai selera. Terus kukus singkong sehingga matang, biarkan hingga benar-benar dingin. Yang dimana di sini kita harus masukkan ragi ya, tumbuk ragi, tape hingga halus. Terus pindahkan dan tata singkong di wadah plastik yang memiliki penutup dan taburi dengan ragi hingga merata. Nah, simpan di dalam lemari makanan yang gelap dan suhu ruangan. Diamkan selama 2-3 hari. Tapi sudah siap dinikmati. Terima kasih untuk Maya yang telah menjelaskan ya. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme atau bakteri. Tidak semua bakteri itu jahat, tetapi juga ada bakteri yang baik yang sangat berguna bagi makhluk hidup. Mereka itu berfungsi penting banget dalam pembuatan produk pangan. Nah, contoh-contohnya itu seperti yang tadi telah dijelaskan ya, oleh teman-teman saya. Nah, saya akan menjelaskan lagi, yaitu contohnya seperti bakteri Lactobacillus casei dalam produk yogurt, bakteri Lactococcus sp dalam produk pembuatan keju, bakteri Acetobacter pseudolinum dalam pembuatan produk nata de coco, bakteri Lactococcus tremoris dalam pembuatan produk mentega, bakteri Citrobacter dalam pembuatan produk tempe, bakteri asam laktat dalam pembuatan produk kecap, dan yang terakhir ada bakteri Acetobacter aceti dalam pembuatan produk tapai. Itu contoh-contohnya ya, bakteri-bakteri baik yang sangat berguna, berfungsi penting dalam pembuatan produk pangan yang sering kita konsumsi setiap harinya. Ya, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.